udah agak itu, tapi kemungkinan ya kalau yang udah terjerumus itu kalau mau apa namanya Berhenti. kalau mau berhenti, kalau masih memikirkan kekalahannya itu pasti masih lanjut terus. Mas sekolah itu saya juga bingung mas, kok bisa main seperti itu, uangnya dari mana? Oh, anak masih sekolah. Iya, anak masih sekolah itu. Anak masih sekolah kecanduan judi online. Katanya yang depo 20.000 jadi 500.000 lah, terus yang katanya 100.000 jadi 1 juta lah, tapi nggak tahu sih, saya katanya cuma dengar dari cerita doang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Tentunya dilancarkan rezekinya oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Di cerita kali ini aku tidak sendirian lagi bercerita, tapi di sini aku akan mengobrol dengan brother saya. Ya, yang di sini brother saya ini masih tergolong Gen Z ya, anak-anak muda, dan aku ingin mengulik beberapa pertanyaan yang akan nantinya dijawab oleh brother ini. Nah, di sini tentunya seputar korban pemain judi online. Tanpa berlama-lama langsung kita sapa saja brothernya. Halo bro. Halo mas, siap, sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini bro, kalau boleh tahu sekarang usianya berapa ya? Saya sekarang baru memasuki usia kepala 2 atau mau 20 tahun. Oh, 20 tahunan ya? Iya. Di sini brother berarti masuk golongan ke Gen Z ya? Gen Z ya. Ya, Gen Z. Di Gen Z, kalau aku di konten-kontenku ini kan banyak membahas soal korban-korban atau pemain lah, pemain judi online yang marak bermunculan belakangan ini. Nah, menurut brother nih, kalau di para generasi Gen Z ada yang terjerumus ke dalam judul ini sendiri nggak? Menurut pengalaman saya mas ya, Iya. saya juga pernah menemui teman yang sedang bermain begitu. Sedang bermain judi ini, Iya. judi online ya. Nah, di situ temannya ini juga satu pantaran atau adik kelas atau lebih tua lagi? Wah, kalau yang kecanduan itu udah nggak mandang umur mas. Kadang SMP juga saya pernah melihat dengan mata saya sendiri langsung. SMP, SMA itu karena terjadi dengan itu akibat dari pergaulan bebas. Dan anak muda sekarang kan kalau main kayak gitu biar keren-kerenan kali ya. Oh, jadi termotivasi nggak cuma pengen duitnya aja, tapi juga pengen terlihat gaul gitu ya? Iya kayaknya. Oh, itu juga dari kalangan anak-anak, dewasa, bahkan sudah tua bermain seperti Iya. judi online ini? Iya ini sangat parah. Tapi kalau masnya sendiri enggak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. Nah, itu kalau masnya melihat orang-orang yang bermain, yang teman-temannya sendiri lah, itu semua awal-awalnya gimana sih kok bisa masuk bermain gitu? Setahunya masnya ini gimana? Setahu saya ya mas ya, Ya. itu kemungkinan itu dari kayak anak-anak tongkrongan, di tongkrongan itu kan Ya. biasanya pada nongkrong nggak ngapa-ngapain, mungkin ada yang udah bosan main HP, terus juga ada yang salah satu dari tongkrongan itu biasanya pasti ada yang main judi online atau slot. Itu kan terus ada yang lihat yang belum pernah main itu, kalau udah lihat pas lagi menang itu kayak kepo. Terus biasanya malah ada yang langsung ingin mencoba, diiri-iri kan, disuruh ikut, disuruh, atau istilahnya itu di dunia judinya itu disuruh depo. Jadi awalnya juga dia seperti didorong oleh temannya ya? Mungkin Ya, didorong temannya, juga tadi ada yang lihat mungkin jadi pengen ikut-ikutan iseng Iya. gitu ya. Dari situ kalau teman-teman masnya yang ada di lingkungan pergaulannya sendiri itu pernah cerita nggak? Ini loh depo segini bisa menang segini gitu. juga pernah itu mas yang cerita begitu, katanya yang depo 20.000 jadi 500.000 lah, terus yang katanya 100.000 jadi 1 juta lah, tapi nggak tahu sih, saya katanya cuma dengar dari cerita doang. Iya. Oh, ada juga yang cerita seperti itu ya? Iya.
Tapi kalau dihitung-hitung nih, kalau di pertemanannya misalnya di tongkrongan itu pasti ada yang bermain emang. Biasanya sih kalau zaman sekarang ya, Iya. kalau zaman sekarang kayaknya ada kayaknya. Tapi kalau teman dekatnya banyak nggak? Kalau teman dekat saya kayaknya enggak kayaknya deh. Masih teman-teman yang kenal-kenal aja, Iya. bukan teman dekat ya? Iya. Sekarang kemungkinan ya yang teman dekatnya yang sebelumnya pernah main sampai sekarang masih bermain atau sudah berhenti itu orang? Kalau kayaknya kalau sekarang sih ya saya udah nggak pernah. Udah nggak pernah ketemu. Iya, udah nggak pernah ketemu, jadinya udah agak itu. Tapi kemungkinan ya kalau yang udah terjerumus itu kalau mau apa namanya Berhenti. kalau mau berhenti, kalau masih memikirkan kekalahannya itu pasti masih lanjut terus. Masih pengen main Iya. lagi terus Iya. gitu ya. Caranya itu di otaknya itu belum, duit gue belum balik yang di situ. Oh, jadi kayak misalnya pengen mengembalikan kekalahan Iya. yang udah masuk ke sana. Iya, Mas. Oh, ya berarti memang kalau semua para pemain judi online yang ingin berhenti tapi nggak bisa, seperti yang ada beberapa orang hutang untuk bermain lagi, berharap dikasih kemenangan. Nanti uang yang sebelumnya masuk ke dalam judi online tersebut bisa kembali lagi. Mungkin temannya masnya juga seperti itu juga, Iya, mungkin Mas. ya dalam pikirannya. Jadi yang berharapnya menang malah kalah. Dari situ kekalahannya semakin banyak, semakin dalam. Mungkin aku melihat gambarannya seperti itu. Nah, kalau sekarang nih, ini yang masnya tahu aja nih, orang yang masih pernah bermain seperti itu, sekarang ini orangnya tetap di rumah atau pergi atau bagaimana nih? Kalau yang itu ya Mas, kalau yang masih kecanduan itu biasanya ya yang udah kerja juga ada, yang di rumah juga ada, di kampung juga ada. Oh, seperti itu berarti dia bervariasi lah, baik yang udah kerja nganggur. Kalau yang masih sekolah ada. Kalau masih sekolah itu saya juga bingung Mas, kok bisa main seperti itu, uangnya dari mana? Oh, anak masih sekolah. Iya, anak masih sekolah itu. Anak masih sekolah kecanduan judi online. Dari mana tahunya dan dari mana modalnya? Mungkin dari uang sakunya bisa jadi ya. Bisa jadi Mas. Nah, itu teman-teman. Jadi kesimpulannya dari sekian banyak pemain judi online, nggak cuma remaja, tapi dari anak-anak, remaja, anak sekolah, sampai orang tua. Kalau orang tua pernah melihat nggak ada orang tua yang bermain seperti itu juga? Kalau orang tua saya juga pernah menemui langsung Mas di daerah kampung juga ada yang itu orang tua main Pak. Saya juga terkejut, oh orang tua bisa sampai tahu ya. Kan biasanya orang tua zaman dulu nggak bisa main handphone. Kurang melek ke media sosial, tapi kok tahu judi online gitu ya. Nah, itu kurang lebih umuran berapa Mas orang tuanya? Kalau umurannya kayaknya udah 50-an ke atas Mas, biasanya Mas. Padahal udah 50 ke atas. Harusnya itu udah masuki masa pensiun, masa tenang, tapi malah diisi bermain judi online. Kemungkinan dia tahu dari siapa nih, Kemungkinan ya Mas, kan zaman sekarang udah kayak itu banget, apa namanya, dunia digital udah merebak luas. Dan mungkin dari tetangganya apa siapa jadinya nyalur menyalur, tapi yang hal kayak gitu, yang hal yang negatif ya. Iya, bukan yang positif. Itu kalau yang orang tua nih, aku bingung nih, kalau remaja, anak sekolah mungkin kan memang zamannya bermain handphone, bermain media sosial. Tapi kalau orang tua ini kan kurang lah akan media sosial, apalagi orang tua yang udah umurnya tadi 50 tahun ke atas. Itu apa iya diajarin sama anaknya? Apa iya diajarin sama orang-orang yang ingin menjerumuskan? Nah, tapi kan di sini namanya orang, nggak ada yang tahu ya. Niatnya orang, keinginannya orang bermain seperti itu untuk apa? Betul. Nah, di sini Mas Brother ini semoga saja nggak sampai mencoba bermain yang namanya judi online.
Nah, di situ tadi kalau hal yang paling terlihat dari orang-orang yang bermain judi online ini seperti pernah menjual atau hutang, itu pernah ada yang bilang seperti itu enggak? Wah, kalau udah sampai kecanduan itu apa aja kalau yang bisa dijual nekat mas jual aja jadi uang, yang penting bisa depo. Pernah ditawarin barang nggak sama teman? Ditawarin barang nih, beli buat depo ya. Saya pernah mas, kan malam-malam ya saya lagi scroll TikTok, bro ada ini beli barang gue nih. Oh, pas dulu itu vape elektrik itu, vape, iya. ya. Dulu dia beli masih baru, keadaan masih baru, paling lagi 1 mingguan dia beli 500.000. Oh, nawarinya ke saya cuma 200, pertamanya dulu cuma 350, tapi saya nggak mau. Ya udah, 200 aja ya. Buat apa sih? Udah penting. Buat apa dulu? Gue habis kalah ini, mau biar masukin lagi, siapa tahu balik. Terus gue di situ tapi dapat barang murah, juga kasihan sama temen. Tapi jadinya gue beli aja. Lumayan ya. Iya ya. Ya itulah, kalau punya teman-teman ya, saya juga pernah ya. Dulu HP lah kalau ke saya, tapi ya udah lama banget lah. Orangnya mungkin juga udah lupa. Nah, di sini kan intinya sama, akan melakukan apa saja apapun untuk bermain karena sudah kecanduan dan ingin mengembalikan kekalahan yang sudah masuk. Nah, seperti itu. Selain vape, yang Terus temennya ini ada lagi. Kalau saya curiganya kalau lagi main HP jam 9 ke atas itu mas. Kalau main udah HP malam ya, jam malaman itulah. Kalau ada temen yang bos, lagi di mana pak? Awalnya cuma basa-basi. Iya. Oh iya, gimana? 50 ada nggak bos? Itu saya udah langsung curiga. Terus saya setelah itu biasanya kalau udah jam 10 apa jam berapa mending memilih tidur. Oh, nggak ngurusin yang begituan Iya. lah. Ya itulah, pokoknya ada aja semua yang seperti itu. Tapi yang berhenti dari sekian banyak temannya yang bermain judi online, itu ada nggak yang berhenti total? Setahunya masnya nih, ada nggak salah satu temennya yang berhenti total itu? Ada. Nah, itu caranya gimana itu mas, biar bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang mendengarkan ini? Menurut saya itu orangnya hebat sih, bisa Berhenti ya? bisa berhenti itu, bisa mengalahkan Nafsunya ya, ya, mengalahkan nafsunya lah. Dia melakukan apa pak? Karena semua barangnya udah habis, apa dia termotivasi dari orang lain, apa gimana? Mungkin itu udah ada itu apa kesadaran, udah ada mikir, wah kalau kayak gini terus kayaknya gitu. Oh ya, dia udah punya pikiran jauh ke depannya kali ya. Terus pas setelah itu gue lihat itu dia berhenti dari dunia itu ya, dia mengalihkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, kayaknya olahraga, mengisi waktu yang kosong. Oh, jadi dia ngisi waktu yang kosong biar nggak masuk lagi itu. Nah, itu bagus banget, itu paling tepat lah. Mengisi, jangan sampai punya waktu kosong. Nanti kalau punya waktu kosong, pasti pikirannya akan kembali bermain dan ingat kekalahan yang tadi. Nah, pokoknya untuk teman-teman semua yang mendengarkan cerita ini, ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga saja bisa bermanfaat. Baik bro, sebelum cerita ini ditutup nih bro, ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan enggak nih buat pendengarnya? Mungkin pesan-pesan sedikit lah disampaikan. Menurut saya berhenti bro, walaupun gue belum pernah, tapi kan udah banyak lah yang contohnya dapat dampaknya, udah banyak lah yang sampai bunuh diri lah, sampai intinya parah lah. Yang penting berhenti bro, jangan bermain itu terus lah ya. Nah, intinya kalau kita melihat orang yang nggak perlu kita mencoba sampai seperti itulah, sudah tahu itu efeknya nggak baik ya. Kayak kita lihat orang kegigit ular itu sakit, masa kita harus mencoba digigit ular?
baru biar tahu itu rasanya sakit. Ya, intinya seperti itulah. Terus itu Mas, kalau udah main kayak gitu, uang itu udah nggak ada harga dirinya. Iya, uang udah nggak ada nilainya gitu Iya, ya. nggak ada nilai. Dikit-dikit masuk, dikit-dikit masuk. Semua juga tanggung jawab terbengkalai nantinya ya. Ya, Berantakan lah hidupnya gitu. ya, ya. Cukup sekian ini cerita-cerita sedikit. Semoga bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.